siap. Ya, dimulai aja ya Bapak Ibu semuanya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Semuanya sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua ada dalam alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Assalamualaikum Bapak. ini jadi agar tidak lama-lama Ibu ya, nanti akan ada profil singkat dari materi kita yaitu Bu Yani Rohaini dan yang akan dijelaskan oleh moderator. Maka untuk acara selanjutnya saya serahkan ke moderator, kepada Ibu Natasha, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Natasha Geminastiti. Saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada webinar kali ini. Nah, untuk pemateri kita malam hari ini adalah Ibu Yani Rohaini. Beliau merupakan calon guru penggerak dari SMKN 1 Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, kepada Ibu Yani Rohaini, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya pada acara webinar kali ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Adir SPD MPD yang sudah berkenan hadir pada kegiatan webinar ini, kemudian Bapak dan Ibu guru SMK Negeri 1 Geger Bitung yang saya banggakan yang sudah berkenan hadir pada acara webinar secara virtual ini. Bapak dan Ibu, kita santai saja ya. Ini Bapak Ibu boleh sambil ngopi, sambil cemilan-cemilan atau sambil santai, dan bagi yang punya tugas lain yang lebih penting, silahkan saja Bapak Ibu untuk mengerjakan tugasnya terlebih dahulu. Kita santai saja, ini bukan merupakan apa ya namanya, jangan dijadikan sebagai wah ini serius banget atau yang lainnya, enggak ya, tapi ini kita yang penting ada hikmah dari kegiatan webinar kali ini. Bapak dan Ibu, izin juga menyampaikan bahwa saya mengundang Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak. Saya sudah menyelesaikan satu modul selama kurang lebih 2 bulan dan berakhir dengan aksi nyata yang mana saya harus melaksanakan kegiatan sharing bersama Bapak dan Ibu tentang apa yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini. Jadi saya ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu tentang materi yang sudah
saya dapatkan. Di antaranya adalah budaya positif yang harus dikembangkan di satuan pendidikan kita di SMK Negeri 1 Geger Bitung. Mohon maaf juga kepada Bapak Kepala, kepada semua Bapak dan Ibu guru ya. Di sini saya bukan bukan menggurui, bukan, tetapi ini adalah sharing ya Bapak dan Ibu, dan saya juga mohon masukan, mohon tanggapan dari Bapak dan Ibu apa yang nanti akan saya sampaikan di sini. Izin saya share screen dulu Bapak dan Ibu. Santai aja, Mak. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ibu bisa sambil ngopi, sambil cemilan-cemilan. Santai saja ya. Bapak dan Ibu, saya adalah calon guru penggerak dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 6, perwakilan dari SMK Negeri 1 Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Di sini saya ingin menyampaikan atau berbagi kepada Bapak dan Ibu sebagai tugas saya untuk memenuhi tugas saya, tugas terakhir saya dari modul 1, yaitu tentang budaya positif. Nah, kalau kita berbicara ngobrol ya Bapak Ibu tentang budaya positif, tentu saja kalau namanya positif ya ke arah hal-hal yang baik, hal-hal yang dapat menumbuhkan lingkungan yang positif. Tentu saja di satuan pendidikan kita di SMK Negeri 1 Geger Bitung, yang mana memang kita juga mengakui dan kita juga merasakan budaya positif seperti apa yang terjadi atau yang sudah ada, sudah tumbuh, sudah menjadi karakter di sekolah kita, dan ini mungkin harus ditingkatkan, dan bagi yang memang sudah tumbuh itu dipertahankan, dan bagi yang belumnya nanti budaya apa yang harus lebih kita tumbuhkan dan harus kita tingkatkan. Ketika kita berbicara budaya positif, itu sebenarnya banyak Bapak dan Ibu, tetapi saya di sini mengambil salah satu aja, yaitu tentang disiplin, ya, karena kata disiplin ini pendek, ya, mudah diucapkan, tetapi juga susah untuk direalisasikan, ya. Tentu saja tidak hanya pada murid ya, kita berawal dari diri kita, mulai dari diri ya. Disiplin itu mulai dari diri kita ya. Nah, ini saya mengambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Saya mengambil filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin itu adalah kontrol diri ya, agar dapat mencapai suatu tujuan mulia ya. Kontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan mulia. Yaitu kalau satu tujuan mulianya tentu saja kita menciptakan lingkungan yang positif, menciptakan karakter-karakter yang positif, tentu saja pada diri kita, diawali dari diri kita, dan juga kepada anak didik kita. Nah, untuk disiplin positif ini, kita sekarang sudah pada kurikulum merdeka ya. Tentu saja sudah digembor-gemborkan ya di awal itu bahwa ada profil pelajar Pancasila. Jadi untuk disiplin positif ini, kita sebagai pondasinya itu tetap kita pada P5 ya. Proyek Pelajar Pancasila. Jadi penguatannya itu di mana profil pelajar Pancasila itu kita sudah mengenal ya. Semua juga ada 6, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kebinekaan global, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis ya, kreatif, dan bergotong royong itu ya. Jadi kita diajak untuk mempelajari bagaimana pentingnya
memilih atau menentukan nilai-nilai kebajikan yang mana nilai tersebut akan kita terapkan bersama murid di sekolah kita, gitu ya. Jadi salah satu beberapa ya dari 6 ini 1 atau 2 ya itu harus diterapkan. Kalau kelas 10 mungkin tersurat ya, tersurat dalam modul gitu ya. Jadi ada profil pelajar Pancasila apa yang akan diterapkan Bapak dan Ibu pada pembelajaran materi ini gitu ya. Jadi disesuaikan apakah itu beriman, bertakwa, apa mandiri, kemudian juga bisa berkebinekaan global atau gotong royong atau kreatif. Jadi profil pelajar Pancasila ini sebagai dasar kita dalam mewujudkan disiplin positif ya kita di sekolah kita. Nah, apa manfaat dari budaya positif ini? Tentu saja banyak sekali. Ini adalah merupakan salah satunya. Yang pertama, mampu berpikir dan bertindak, kemudian menciptakan proses merdeka dalam belajar. Jadi artinya merdeka dalam belajar itu bukan berarti sakahoyong murid gitu ya. Jadi merdeka kumaha we kahoyong murid, bukan ya. Bagaimana maunya murid, bukan, tetapi merdeka dalam belajar ini artinya bahwa kita harus berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid bukan berarti oh murid nggak mau belajar, murid maunya belajar, ini bukan berarti begitu, tetapi berpihak kepada murid ini kita harus lebih memperhatikan pada potensi ya, potensi kemudian karakter yang dimiliki oleh murid tersebut gitu. Jadi itu yang disebut dengan merdeka dalam belajar. Kemudian juga aktualisasi diri ya, sebagai perwujudan aktualisasi diri dengan penuh keyakinan, disiplin dan bertanggung jawab. Jadi kalau murid sudah berbudaya positif itu dia melaksanakan suatu tindakan dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan, kemudian disiplin dan bertanggung jawab. Juga dia mampu untuk berpikir dan bertindak. Tentu saja ke arah hal yang lebih baik. Gitu ya. Nah, kemudian juga dalam kita proses belajar mengajar, sebelumnya kita harus tahu dulu tentang kebutuhan dasar manusia, termasuk kita. Ya, nah kebutuhan dasar manusia itu apa? Tentu saja yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Ya, kita kan harus bertahan hidup. Dengan cara apa kita bertahan hidup? Ya. Nah, kemudian murid juga sama. Dia harus bertahan hidup. Kita memberikan kenyamanan, ya, nyaman di kelas. Kemudian kita memberikan nyaman dalam proses pembelajaran, pembelajaran dengan reward misalkan ya. Atau kalau yang saya sudah lihat sih Bu Nunung ya, yang suka banyak memberikan reward kepada siswa gitu ya, itu adalah merupakan salah satu salah satu tindakan ya untuk supaya dia itu merasa nyaman gitu ya di kelas belajar, oh ya semangat dan lain sebagainya gitu ya. Nah kemudian juga kasih sayang dan rasa diterima, murid juga sama, dia memiliki kebutuhan untuk rasa sayang, disayangi sama guru, rasa diterima sebagai siswa gitu ya. Nah kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi kalau murid mempunyai kemampuan yang lebih gitu ya, nah kita itu memberikan pengakuan kepada dia. Itu kalau kita tidak dengan materi, kita ya istilahnya dengan kata-kata lah ya. Oh, kamu berprestasi, kamu luar biasa, kamu harus mempertahankan ini gitu ya. Jadi serasa bahwa murid tersebut itu ada pengakuan. Oh, saya diakui, saya diterima, saya disayangi. Nah, akhirnya kan akan timbul suatu kenyamanan, dia bersama kita, dia belajar bersama kita, berada di lingkungan kita gitu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia itu harus dipenuhi sehingga nanti anak merasa nyaman gitu berada di dalam satuan pendidikan kita. Kemudian juga kebebasan ya, kebutuhan akan pilihan. Nah, ini juga kita memang merasa sulit ya sebagai guru ketika misalkan anak, Bu, saya maunya begini, sementara kita mau begini, misal ya. Nah, tapi kita harus memilih. Kalau itu istilahnya pilihan atau kebebasan yang kita berikan kepada anak itu sesuai dengan apa yang sedang ya kita dalam proses pembelajaran. Oh,
kata Bu Nunung misalkan, oh ini Bu, saya mau dengan cara begini, tugas Ibu itu misalnya. Nah, kalau misalkan anak tersebut tidak terlalu jauh dari apa yang kita ajarkan atau proses yang sedang kita berikan, itu berikan aja kebebasan. Berikan kebebasan supaya dia mampu nanti berpikir kritis, ya kreatif gitu. Jadi anak tidak harus selalu sesuai dengan keinginan kita. Contohnya mungkin di pelajaran produktif ya Pak Ujang ya. Jadi kita memberikan langkah kerja atau job sheet itu harus sesuai dengan yang ada yang kita buat gitu ya. Mungkin tidak apa ya namanya, tidak harus seperti itu. Jadi kita memberikan kebebasan kepada anak ya. Yang penting anak tersebut dengan cara apa juga dia bisa sesuai dengan apa yang akan atau yang sedang kita ajarkan gitu. Oh, saya mau tugas bahasa Inggris itu seperti ini, Bu. Nah, jadi oh saya mau tugas matematika itu seperti ini gitu. Redaksi kalimat, kemudian caranya boleh berbeda ya. Kita memberikan kesempatan, tidak harus harus kuduk yuk. Nah, itu menjadi tidak ya. Jadi kita harus memberikan kebebasan karena itu adalah kebutuhan dasar manusia, termasuk murid kita yang sedang melakukan proses pembelajaran. Kemudian juga kesenangan, ya, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Seperti tadi diberikan hadiah, senang, ya. Kemudian lagi diberikan pujian, ya. Oh, kamu bagus, ya, kamu ini. Nah, itu juga adalah merupakan kebutuhan untuk merasa senang, ya. Jadi anak tersebut kan memang tidak semua anak suka itu, ya. Tidak semua anak suka itu. Tetapi intinya kita bisa apa ya melihat, oh anak ini tuh senangnya ini, anak ini senangnya ini, gitu ya. Jadi itu adalah kebutuhan dasar manusia, tidak hanya kita, tetapi juga murid. Murid kita itu memiliki kebutuhan dasar seperti itu. Itu adalah untuk supaya merasa lebih nyaman, ya, supaya merasa lebih nyaman dalam belajar, gitu ya. Jadi anak tersebut oh senang karena ini gitu ya. Senang karena dia merasa diterima saya. Jadi kita walaupun anak itu ya sebagaimanapun menjengkelkan ya, Bapak dan Ibu, kita juga merasakan aduh betapa membutuhkan banyak pikiran dan tenaga ya kita untuk melakukan proses belajar, tapi ini adalah tugas kita di mana mungkin kita harus lebih bersabar lagi, kita harus lebih mencari lagi bagaimana caranya gitu ya agar anak-anak kita ini terpenuhi kebutuhan dasarnya. Tidak kelima-lima ini, tetapi ada 1-2 yang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi tidak 0 gitulah ya. Nah, selanjutnya setelah kebutuhan dasar, kita di awal Bapak dan Ibu ini hanya berbagi ya, share saja. Sebetulnya saya juga belum karena kita ini karena saya mendapatkan mendapatkan pengetahuan ini baru-baru ini dan kita nanti akan bersama-sama lah ya untuk mencoba membuat keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas itu apa? Kesepakatan kelas yang disusun berdasarkan kesepakatan seluruh warga kelas untuk disepakati bersama. Nah, ini diharapkan dengan kesepakatan tersebut, siswa dengan kesadaran penuh akan melaksanakan ketentuan yang sudah disepakati dengan penuh tanggung jawab. Jadi, Bapak dan Ibu begini intinya, ketika kita di tahun ajaran baru, Bu Ita nih misalkan mau mengajar ya, di kelas 12 TKR 1. Nah, Ibu itu harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, keyakinan kelas itu isinya apa? Keyakinan kelas itu isinya kesepakatan. Kalau misalkan anak di situ ada 20 siswa, jadi ada 20 kesepakatan. Jadi anak itu maunya kesepakatan seperti apa? Misal, jika saya tidak mengerjakan tugas, maka saya harus, itu berdasarkan kesepakatan dia. Jadi bukan kita yang membuat. Nah, kemudian si kesepakatan itu dikumpulkan oleh guru. Jika nanti ada yang sama kesepakatan tersebut, maka dibuat satu. Gitu. Misalkan begini, Ibu misalkan Bu Nunung ya, ketika awal pembelajaran, Ibu tuh masuk ke kelas 11 TKR 1 misal. Anak-anak sekarang membuat kesepakatan kelas dulu.
biar nanti dia itu bukan dihukum ya, diberikan sanksi berdasarkan kesepakatan gitu. Jadi kita enak. Nah, kesepakatannya apa? Silahkan buat sendiri. Jadi anak-anak yang membuat sendiri kesepakatan tersebut. Nah, ibu nanti mencatatnya. Ketika ibu masuk, misalkan anak menuliskan, jika saya terlambat, saya harus bercerita di depan kelas dengan bahasa Inggris, misal. Nah, sudah disepakati ketika ada siswa terlambat, maka kesepakatan itu nanti yang harus dilaksanakan. Jadi dia yang membuat, bukan kita yang membuat, bukan guru yang membuat, tetapi murid yang membuat kesepakatan. Gitu. Jadi kita enak. Nah, ini kita akan mencoba ya Bapak dan Ibu, kita nanti sebentar lagi kan mau akhir semester ya. Nah, di bulan Januari nanti kita mencoba untuk membuat kesepakatan kelas ya, beberapa, sehingga jika kita memberikan sanksi kepada anak, kan itu sudah kamu yang membuat gitu ya. Itu sudah kamu yang membuat. Jadi tinggal menjalankan saja. Jadi kita tidak saling siswa tidak merasa dirugikan karena dia yang membuat gitu kan. Itu kan kamu yang membuat bahwa kamu siap untuk banding 50 misalkan ya. Kalau misalkan terlambat atau tidak masuk pelajaran 2 atau 3 kali, atau kamu sudah menyepakati misalkan siap untuk nilainya di bawah KKM gitu. Jadi itu berdasarkan kesepakatan kelas. Itu yang dinamakan keyakinan kelas. Jadi nanti kita sama-sama lah Bapak dan Ibu ya untuk membuat kesepakatan kelas. Nanti kita di bulan Januari di awal semester 2 gitu. Jadi untuk memudahkan untuk posisi kontrol kita sebagai guru nanti ya. Kemudian tadi kebutuhan dasar manusia sudah. Nah, ini setelah kita mengerjakan kesepakatan kelas, nah ada posisi kontrol guru. Jadi Bapak dan Ibu, kita itu mempunyai 5 posisi kontrol ya. Pertama penghukum. Ya, jelas ya. Bapak dan Ibu, kita penghukum kan? Ya enggak? Ya, bahwa kita penghukum. Itu memang itu posisi kontrol guru. Jadi kita itu penghukum, ya. Anak tidak mengerjakan tugas, kita hukum. Kemudian anak melanggar aturan juga kita hukum, ya. Kemudian dan lain sebagainya. Itu sudah jelas bahwa posisi kontrol guru itu yang pertama penghukum. Yang kedua pembuat orang merasa bersalah, ya. Nah, jadi di mana kita posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi ini gini, kita itu harus kepada anak itu ketika anak membuat bersalah, tolong ya bantu ibu ini mau ini. Jadi kalian itu coba untuk tidak ribut. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Jadi kita tuh kepada anak itu tidak selalu harus sebagai penghukum. Jadi ketika anak membuat kesalahan, jadi tidak seharusnya harus dihukum. Walaupun memang penghukum itu nomor 1 gitu ya, nomor 1 posisi kita sebagai guru. Tapi ya kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Oh akhirnya anak merasa bersalah. Maaf anak-anak, tolong bantu ibu ya untuk tidak ribut supaya ibu penjelasan ibu nanti terdengar dengan jelas. Ya. Nah kemudian juga posisi kita sebagai teman. Nah, jadi posisi guru itu ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat orang bersalah, kemudian sebagai teman. Nah, perlu ini Ibu, Bapak ya, posisi kita sebagai teman, di mana kita mampu mengkondisikan, di kondisi mana kita harus menjadi teman buat anak murid kita. Kalau lagi ulangan, pas nggak kita posisi kontrol guru sebagai teman? Tidak ya, itu. Jadi ada di mana kita menjadikan posisi kontrol guru itu sebagai teman. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau. Ada biasanya ini ada di kesiswaan, kemudian ada di kurikulum, ada di Bapak Kepala Sekolah gitu ya. Jadi sebagai pemantau, artinya ketika seorang murid sedang dihukum oleh gurunya, nah posisi pemantau ini nanti bertindak seperti apa? Tuh, ya. Nah, kemudian juga sebagai manajer, tentu saja ini adalah kepala satuan pendidikan, di mana posisi sebagai manajer ya. Jadi ketika guru memberikan hukuman kepada
murid, kemudian diketahui oleh kepala sekolah, nah bahwa di sini seperti apa? Apakah guru tersebut sudah melakukan hal yang benar, gitu ya, atau sudah melakukan sesuatu yang benar terhadap kesalahan murid atau tidak. Nah, ini mungkin untuk kepala satuan pendidikan. Jadi, posisi kontrol guru ada 5, penghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, kemudian ada kalanya kita sebagai teman, ada kalanya juga kita sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Ya. Ketika seorang guru itu memberikan hukuman kepada siswa, kepada anak murid kita itu harus membuat restitusi. Restitusi. Bapak Ibu mungkin baru mengenal ya, restitusi. Nah, ini restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu diambil dari Gosen tahun 2004. Jadi artinya begini Bapak Ibu, kita kan penghukum ya kepada siswa. Tetapi setelah kita menghukum kepada siswa, kita harus mengadakan restitusi. Jadi artinya harus menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika murid diberikan hukuman, kita tuh jangan dicur laur. Gitu. Artinya jangan dibiarkan sehingga dia itu terbebani dengan hukuman yang diberikan kita. Gitu. Jadi kita harus membuat restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi baik kembali gitu. Jadi anaknya membuat kesalahan, setelah membuat kesalahan, kemudian kita restitusi. Kita berikan dia supaya kalau mungkin dalam BP, BK ya, bimbingan gitu ya, bimbingan sehingga dia tidak merasa bersalah. Jadi apa yang dia lakukan yang salah, dia akui dan dia harus memperbaiki kesalahannya. Dan hukumannya pun harus dia yang menentukan. Itu yang disebut dengan restitusi ya. Itu yang disebut dengan restitusi Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan saya boleh berbagi ya untuk restitusi ini, misalkan seorang anak itu sudah melakukan kesalahan. Nah, oleh seorang guru A misal. Nah, kemudian ada yang melihat, misalkan ibu ya, Bu Nunung, oh guru tersebut sudah memberikan hukuman kepada siswa. Nah, menurut ibu misalkan, oh itu dipanggil sama ibu, atau yang lebih ini kan guru BP ya, guru BK gitu ya, yang lebih ini, yang lebih atau kesiswaan juga kalau berhubungan dengan siswa. Kalau kurikulum mungkin berhubungan dengan akademik ya. Nah, dipanggil itu dia disuruh untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi setelah dihukum teh jangan biarkan aja gitu. Jadi akhirnya sampai dia itu mengakui kesalahannya, kemudian kita memberikan tawaran. Jadi kita memberikan pilihan kepada siswa tersebut. Nah, ya tentu saja pertama nanya alasan, kenapa melakukan seperti itu. Kemudian setelah ditanya alasannya, kemudian ditanya siswa tersebut, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Oh, saya ingin memperbaiki kesalahan dengan ini. Jadi bukan kita yang menghukum, tetapi siswa nanti yang dia sendiri yang akan menentukan hukuman buatnya. Kalau saya melanggar lagi, saya siap untuk ini. Tuh, ya. Jadi itu namanya restitusi. Jadi kita tuh harus mengadakan restitusi setelah kita melakukan posisi kita sebagai penghukum. Tuh. Apalagi misalkan sebagai kesiswaan, oh ada laporan ini mungkin ya Pak Cecep, atau misalkan saya pribadi di kurikulum misalkan ada anak atau guru atau siapa misalkan, oh sudah dihukum sama seseorang ya, sudah dihukum sama seseorang, kemudian kita raih kembali. Nah setelah diraih kembali diberikan kesepakatan, ini maunya seperti apa, bagaimana nanti untuk menyelesaikan masalah tersebut, gitu ya. Jadi tadi ciri-ciri restitusi pertama, si restitusi itu bukan menebus kesalahan, bukan, ya, bukan, namun untuk belajar dari kesalahan. Gitu. Jadi si yang bersalah itu, jadi tidak oh iya, menyadari
oh saya benar, saya salahnya ini. Kemudian restitusi juga memperbaiki hubungan. Nah, kalau kita misalkan sudah memberikan hukuman kepada anak, biasanya hukumannya suka kurang baik. Biasanya hubungannya suka kurang baik ya, Bapak Ibu. Kadang kita suka kesal gitu ya. Kadang kita suka kesal, suka ya sedikit marah lah gitu ya ke anak tersebut. Nah, kita perbaiki hubungannya gitu. Perbaiki dengan cara ya sedikit-sedikit demi sedikit lah. Walaupun memang kita ya merasakanlah jengkel dan lain sebagainya gitu. Sampai dia benar-benar mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya. Nah, kemudian restitusi juga adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika kita berbincang-bincang dengan anak murid kita memberikan tawaran, kamu maunya seperti apa untuk menebus kesalahan kamu. Jadi terus saja kita harus begitu kepada anak gitu. Jadi biar anak dia oh saya mengakui, kemudian dia bisa diterima lagi oleh teman yang lain, misalkan tawuran ya, atau anak tersebut sudah narkoba misalkan, atau anak tersebut pemalakan dan lain sebagainya. Nah, kita mungkin lebih untuk melakukan restitusi ya. Nah, kemudian restitusi juga ini menuntun untuk melihat ke dalam diri gitu, terutama yang bersalah gitu, anak tersebut untuk menuntun melihat ke dalam diri, seperti apakah diri saya gitu ya. Saya melakukan kesalahan apa diri saya, jangan sampai dia terus aja merasa bersalah gitu anak tersebut ya. Nah, jadi kita tuntun, kita berikan sebuah restitusi gitu ya, agar anak tersebut bisa kembali untuk memperbaiki dirinya gitu ya, memperbaiki dirinya. Nah, ada 3 langkah untuk restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan ya. Jadi nanti setelah anak tersebut oh iya menstabilkan identitas dia gitu ya. Oh, kemudian validasi tindakan yang apa tindakan yang salahnya, kemudian menanyakan keyakinan seperti apa untuk memperbaiki kesalahan kamu. Jadi kita cukup itu saja. Cukup 3 langkah itu saja. Tapi kita kan walaupun kesal ya jengkel, tetapi hati mah tetap ya Bapak dan Ibu. Kita tuh kepada anak tidak tega kalau misalkan di akhir semester gitu ya, untuk memberikan atau di akhir pembelajaran ya, misalkan kelas 12 ya mau menerima ijazah, kita sebenarnya tidak tega ya untuk memberikan nilai misalkan di bawah KKM dan lain sebagainya. Kalau kita tuh sudah legowo banget gitu ya Bapak dan Ibu, tapi mungkin ini adalah salah satu alternatif atau untuk mencobalah. Mungkin bisa kita untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan anak gitu ya, dengan tadi yaitu kita memenuhi kebutuhan dasar utama anak sedikit demi sedikit, kemudian juga kita tahu posisi kontrol guru kita. Nah, setelah kita tahu posisi kontrol guru kita mengadakan restitusi, artinya perbaikan gitu. Jadi untuk menumbuhkan karakter di lingkungan kita yang positif sehingga anak merasa nyaman gitu ya. Ada di sekolah kita, ini adalah salah satunya Bapak dan Ibu. Di samping banyak lagi yang lainnya yang mana bisa menumbuhkan kenyamanan, membudayakan positif di lingkungan pendidikan ya, menumbuhkan disiplin, menciptakan atau menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila ya. Nah, itu memang sangat berat sekali yang kita kita rasakan, tetapi ini adalah merupakan tugas kita ya Bapak dan Ibu, membimbing peserta didik ya, di samping memberikan pelajaran, memberikan materi, kita juga berkewajiban untuk membina, untuk membimbing peserta didik kita. Ini adalah salah satu sharing dari saya sebagai guru penggerak. Jadi pendidikan guru penggerak ini saya ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu, terutama dalam restitusi ini.
Jadi kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, kemudian tadi tuh posisi kontrol guru itu ada sebagai manajer, ada sebagai apalagi tadi pemantau. Nah, setelah itu kita mengadakan restitusi. Ya, tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka itu adalah siswa kita, sehingga siswa kita tidak merasa dirinya dipersalahkan oleh kita, tetapi dia mampu memperbaiki kesalahannya sendiri dengan keyakinannya sendiri. Ya, nah budaya minta maaf itu adalah budaya yang memang harus diciptakan. Kita harus memberikan bahwa setiap kesalahan yang dibuat itu harus ada minta maaf dan menyadari semua kesalahan-kesalahannya. Itu ya Bapak dan Ibu, ada Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Mungkin kata-kata ini ya, pernyataan ini bisa kita jadikan acuan bahwa kita berubahlah sedikit demi sedikit. Ya Bapak dan Ibu, karena kita punya tugas yang sangat mulia untuk membimbing dan membina peserta didik, jadi marilah kita untuk sama-sama membuat sebuah restitusi ini ya. Tapi bagaimanapun juga Bapak dan Ibu itu sudah jauh lebih berpengalaman ya, Bapak dan Ibu senior, Bapak Ibu yang sudah mungkin mengajar lebih lama juga sudah mengetahui tentang ini. Ini saya hanya mengingatkan, hanya berbagi, barangkali ini bermanfaat gitu ya. Barangkali ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Jadi untuk membudayakan positif di lingkungan pendidikan SMK Negeri 1 Geger Bitung. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Besar harapan saya jika Bapak dan Ibu bisa menambahkan ya pengalaman ataupun pernyataan yang lain dari Bapak dan Ibu, apalagi yang sudah senior di sini, untuk memberikan tanggapan, memberikan tambahan atau pengalaman Ibu ya. Bu Nunung, ada Bu Nonong, ada Bapak Kepala, juga yang lainnya. Setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda. Jadi mangga Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk sesi pemaparan materi telah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu jika ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand atau di room chat ataupun juga bisa langsung on mic. Diutamakan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Dipersilahkan. Abdi Bu. Silahkan kepada Bapak Ujang. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu moderator yang telah memberikan waktunya. Mohon izin pembawa materi, mohon izin juga kepada Bapak Kepala. Ini budaya bagus sekali dan sangat bermanfaat sekali. Di situ tentunya seorang guru harus mempunyai budaya positif untuk mengembangkan image dari guru tersebut. Artinya di sini guru tidak mempunyai hak pada saat ini untuk menjudge begitu saja. Tapi tadi tentunya harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang sudah dipaparkan sama Ibu pembawa materi, Bu Yani. Betul sekali apa yang telah pada awal tahun atau seharusnya bukan awal tahun, Bu, kalau menurut saya, tetapi
dilakukan untuk mencapai kesepakatan itu ketika kita mau masuk ke kelas. Dalam artian di sini kita kan sebagai guru mata pelajaran, maka seyogyanya kita harus melaksanakan kesepakatan. Dan tadi saya tidak sepaham dengan apa yang dikatakan Ibu. Untuk membuat sebuah kesepakatan ditentukan oleh siswa. Saya tidak apa ya. Seharusnya kan yang ditakutkan oleh saya apabila kesepakatan dibuat oleh siswa, tentunya akan ada lepas kontrol. Yang namanya siswa kan beda dengan orang tua atau kita sebagai guru. Kalau menurut saya untuk membuat sebuah kesepakatan itu ditentukan oleh kita sebagai di sini controlling, manager, dan sebagainya, oleh kita sebagai guru, dan ditawarkan kepada semua yang ada di kelas tersebut, seperti itu. Misalkan pada hari ini pelajaran produktif, kreatif, kewirausahaan, ya tentunya ini kesepakatan di sini di awal pembelajaran, Ibu. Tentunya untuk membuat sebuah kesepakatan di awal jam pelajaran. Bukan, kalau menurut saya, bukan di variatif, Bu ya. Variatif hari ke hari tentunya berbeda-beda seperti itu, Bu ya. Kalau menurut saya itu ya. Di awal jam pelajaran lalu kita membuat sebuah kesepakatan. Mari kita sepakati pada saat ini kita akan membuat sebuah sepakat di pelajaran produktif kreatif. Kita sepakat pada hari ini kita akan belajar sesuai dengan jam pelajaran yang telah ditentukan. Misalkan kelas 11 7 jam misalnya seperti itu. Lalu kesepakatan 2, apabila ada yang ingin bertanya acungkan tangan terlebih dahulu misalkan seperti itu. Lalu yang ketiga, apabila keluar kelas lebih dari 3 kali maka mendapatkan sanksi seperti itu. Seperti itu, Bu. Kalau menurut saya bukan di awal tahun, tetapi mari kita sepakati setiap kita mau masuk pelajaran kita mengadakan kesepakatan terlebih dahulu. Mungkin itu kalau diadakan kesepakatan di awal tahun, tentunya siswa akan merasa lupa atau bagaimana. Tetapi kalau kita dilaksanakan kesepakatan tiap mau masuk, itu kayaknya ada pembaharuan terus gitu seperti itu. Itu mungkin, Bu, masukan dari saya. Mohon maaf, mohon izin apabila ada salah. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikoreksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau mau langsung jawab saja, moderator, bagaimana? Mungkin terima kasih kepada Pak Ujang yang telah menyampaikan saran dan kritiknya. Boleh kepada Ibu Yani mau dijawab langsung atau kita tampung terlebih dahulu untuk pertanyaan-pertanyaannya? Sebaiknya dijawab langsung saja. Kalau dinanti kan suka nanti lupa dengan apa yang ditanyakannya. Baik, silahkan kepada Ibu Yani untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ujang. Ya. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Ujang atas pertanyaannya yang cukup luar biasa. Kemudian juga untuk masukannya. Ini hanya sedikit mungkin belum tadi nggak terbahas atau belum saya sampaikan ya. Ini untuk keyakinan kelas ini ya. Kalau Pak Ujang mau membuat setiap pertemuan itu silahkan saja ya. Kalau memang itu tidak menyita waktu. Yang saya maksud di sini kenapa itu harus di tahun ajaran? Itu kita buat kesepakatan itu nanti di Pangpang. Jadi kesepakatan itu dibuat banner ataupun dibuat dalam catatan karton atau footnote ya di yang ditempel di kelas. Nah, itu sehingga dibaca oleh anak atau anak siswa kita setiap waktu. Nah, lebih bagus. Jadi kan kalau kesepakatan itu 1 jam terlambat hukumannya misal ya. Nah, itu kan kesepakatan untuk semua pertemuan kan. Itu bisa dipesan untuk semua pertemuan. Jadi kesepakatan itu dibuat bersama dengan siswa. Bukan berarti kesepakatan itu siswa yang membuat, tapi kita bersama siswa. Kemudian dikumpulkan si kesepakatan tersebut. Setelah dikumpulkan kita kaji bersama.
Ya, kita kaji bersama apakah kesepakatan ini pantas dan cocok untuk dijadikan keyakinan kelas. Nah, itu kita yang menentukan. Ya. Nah, kita juga memberikan masukan kepada siswa. Bapak nih punya kesepakatannya seperti ini. Oh iya, Pak. Iya, betul. Jadi kesepakatan itu bukan viewer dibuat oleh siswa, bukan. Tetapi kita berikan siswa membuat kesepakatan, kita kumpulkan. Nah, setelah kita kumpulkan, kita lihat cocok nggak ini dengan kesepakatan menurut saya, gitu ya. Cocok, oh ya cocok. Siswa cocok, kita cocok, kemudian kita buatkan semacam banner atau semacam apa ya, ditulis di apa namanya, mau itu di karton, mau itu dibuat tulisan-tulisan pernyataan yang seharusnya ditempel di kelas sehingga mudah dilihat, kemudian diingat. Lebih bagus lagi setiap awal pembelajaran kita memberikan atau mengingatkan kepada siswa kesepakatan yang sudah dibuat. Itu Pak Ujang ya. Jadi maksudnya ke situ. Kalau Pak Ujang pengen setiap hari setiap pertemuan membuat kesepakatan, ya itu silahkan saja. Tetapi kalau menurut saya itu lebih banyak meluangkan waktu. Kita juga mengingatkan, kita sudah punya kesepakatan. Tolong untuk nanti misalkan dipahami dan dilaksanakan. Mungkin kita hanya mengingatkan saja. Untuk kesepakatan tetap dibuat itu harus di awal pembelajaran, dikaji ulang oleh guru dan murid sebelum disepakati bersama. Jadi bukan berarti pure murid yang membuat keyakinan. Tadi juga sudah saya bilang bahwa murid itu kan memang hayongna gitu, hayongna gini, tetapi kita yang harus mengarahkannya. Itu ya Pak Ujang ya. Jadi kalau Pak Ujang mau ya itu silahkan saja ya, karena setiap guru memang punya keinginan yang berbeda sesuai dengan pahamnya, sesuai dengan kondisinya, itu mangga, karena ini mungkin hanya sekedar masukan saja ya. Keyakinan kelas dibuat di awal tahun atau boleh di awal materi, tidak di awal tahun juga, tetapi itu harus disepakati oleh kita gitu ya. Dan juga dengan penuh tanggung jawab. Jangan murid menyepakati tapi guru tidak. Artinya gini, misal udah di 1 jam telat datang ke kelas, kesepakatannya ini. Tetapi ketika guru telat ke kelas, adakah kesepakatan? Nah, ya. Jadi intinya bahwa kesepakatan itu harus kedua belah pihak ya. Nah, kedua belah pihak, guru dan siswa gitu. Itu mungkin Pak Ujang ya, mudah-mudahan tidak puas. Sehingga nanti kalau tidak puas kita bisa berdiskusi di luar virtual ini ya. Baik Bu, sangat puas sekali. Terima kasih Bu. Ya. Tapi di dalam pembuatan kesepakatan tentunya kalau di awal tahun itu mungkin kita sudah melakukannya Bu ya, kesepakatan antara orang tua itu bagaimana? Kesepakatan dengan orang tua itu kan seperti apa, anu kan udah dituangkan di dalam tata tertib kesiswaan mungkin itu. Iya. Ya, kalau dengan orang tua itu berbeda. Ini di kelas ya, Pak ya. Ini di kelas. Kalau dengan orang tua tentu saja itu kesiswaan yang membuat kesepakatan. Iya. Nah, ini silakan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Ujang. Nah, baik. Jadi tadi ya untuk kesepakatan kelas sudah terjawab bahwa boleh gitu dilakukan di awal tahun ataupun di awal pembelajaran setiap harinya. Nah, itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang penting bisa mencapai kesepakatan antara murid dan guru. Nah, selanjutnya di kolom chat ini ada pertanyaan dari username orang Sunda. Nah, katanya izin bertanya, bagaimana jika antara guru dan siswa telah melakukan kesepakatan, namun dalam pelaksanaan siswa telah menuntaskan kesalahan tersebut, bahkan hingga tahap ditangani oleh siswa dan BK. Apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh guru sebagai manajerial? Mau dijawab langsung, Ibu, atau mau ditampung terlebih dulu? Pertanyaannya tadi, jika anak sudah melakukan kesepakatan, ya, anak sudah melakukan kesepakatan kelas, kemudian anak tersebut melanggarnya, begitu, Ibu Natasha? Nah, iya, jadi sudah melakukan kesepakatan, kemudian murid tersebut ternyata melanggar sampai ditangani oleh BK. Nah, apa tindakan seorang guru sebagai manajerial?
Nah, ini yang ditanyakan adalah tindakan guru sebagai manajerial, ya. Berarti posisi kontrol guru sebagai manajerial. Lakukan restitusi. Ya. Jadi lakukan restitusi. Ya, restitusi itu seperti tadi, validasi tindakan, kemudian menstabilitas identitas, kemudian validasi tindakan, dan kemudian mengembalikan dia kepada posisi semula. Jadi kalau sudah, udah berapa kali misalkan kesepakatan kelas tidak, nah dia bahkan misalkan kesepakatan udah di apa namanya tuh sudah dilanggar, kemudian sudah tingkat ke BK. Nah, kalau sudah beberapa kali, maka itu ada kesepakatan sekolah. Ya, jadi ada kesepakatan sekolah, ada instruksi kerja itu ya. Jadi seperti apa gitu ya jika anak tersebut sudah melanggar aturan di kelas, sudah tidak bisa ditolerir lagi, sudah beberapa kali, kemudian apa namanya oleh guru BK sudah dilakukan. Nah, ini pemanggilan orang tua tentu saja ya, pemanggilan orang tua. Kemudian setelah pemanggilan orang tua, wali kelas seperti biasa yang kita lakukan ya, wali kelas melaksanakan home visit beberapa kali. Nah, setelah itu tidak bisa, ya pada akhirnya kan kita seperti biasa di sekolah kita itu. Kalau ditanya ke apa namanya kesediaannya untuk apakah akan melanjutkan sekolah atau tidak, ya mungkin ujungnya seperti itu. Tetapi kita jangan pantang menyerah untuk terus, misalkan setiap anak ada kesalahan yang belum bisa kita untuk bina, itu menjadi apa langkah terakhir adalah dikeluarkan. Itu tidak sama sekali, tetapi kita memang berkewajiban untuk terus membina dan membina sampai mungkin nanti ada peraturan yang memang anak tersebut harus memundurkan diri, ya tentu saja dengan setelah kita berusaha, baik itu wali kelas, guru BP, BK, kesiswaan, dan lain-lain. Kalau memungkinkan untuk apa istilahnya anak itu mundur dari sekolah, ya kita mungkin mengizinkannya, tetapi tidak untuk dikeluarkan, gitu ya. Mungkin itu Pak, siapa tadi yang bertanya, Pak Ian ya? Pak Yandi. Mudah-mudahan tidak puas ya Pak Ian, atau orang Sunda. Pak Yandi, Pak Yandi. Oh Pak Yandi, ya. Iya. Bapak dan Ibu silahkan. Kembali ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang masih ingin bertanya. Izin bertanya. Silahkan Ibu Wita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, kemudian materi dan Bapak Kepala Sekolah. Untuk materi hari ini sangat luar biasa kaitannya mungkin dengan kesiswaan, dengan BK, itu sangat erat, intinya seperti itu. Kemudian tadi kan dijelaskan untuk restitusi itu kan mengembalikan siswa ya, yang tadinya mungkin telah melakukan kesalahan, kemudian untuk menyadarkan siswa supaya mereka sadar atas kesalahannya gitu. Nah, kalau misalnya untuk kesepakatan yang tadi sudah dibahas, apakah ada tingkatan? Misalnya gini Bu, kan kita bisa sebagai guru mapel, kemudian sebagai wali kelas, sebagai kesiswaan, BK, dan lain sebagainya. Apakah itu ada tingkatannya atau acak aja ketika menangani siswa yang melakukan kesalahan di kelas gitu? Karena kan kita ada yang ada guru mapel saja, ada yang wali kelas seperangkap mungkin kesiswaan, ada BK, kemudian ada yang semua mungkin di elemen tersebut ada gitu. Apakah ada tingkatan misalnya? Ya, apakah ada tingkatan gitu Bu untuk menangani siswa dari guru mapel dulu, baru nanti ke wali kelas, kemudian kesiswaan, BK, kemudian ke sekolah gitu aja Ibu. Oh iya, ya terima kasih ya. Silakan moderator. Langsung dijawab saja ya. Oh iya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Ita ya ini untuk pertanyaannya.
sesuai dengan mungkin Bu Ita banyak pengalamannya ini sehubungan dengan staf kesiswaan banyak menangani masalah-masalah siswa ya, masalah perilaku, disiplin, kemudian juga masalah-masalah yang lain ya. Ini untuk apa namanya tadi pertanyaan tadi itu kalau tingkatan ya sebenarnya memang kita ada ya aturannya ya guru kemudian wali kelas kemudian guru BK ya kemudian wali kelas kemudian kesiswaan dan berakhir mungkin di Bapak Kepala Sekolah ya itu sebagai penentu kebijakan. Nah kalau di sini kita punya posisi kontrol ya. Kita punya posisi kontrol, guru itu bisa sebagai penghukum, sebagai teman, pembuat rasa bersalah, kemudian manajer, pemantau. Kita juga bisa sebagai manajer, bisa sebagai pemantau juga, ya. Nah, walaupun memang manajer itu ada di kepala sekolah. Bapak Kepala Sekolah tidak melihat secara langsung kan bahwa siswa itu membuat kesalahan. Beliau pasti mendapat laporan kan ya, mungkin dari kesiswaan, mungkin dari guru, atau mungkin Bapak Kepala Sekolah sendiri melihat langsung dari perbuatan-perbuatan siswa yang melanggar kesalahan. Nah, untuk tingkatan sekolah, tingkatan pelaporan, itu seperti biasa yang kita lakukan. Nah, tapi untuk restitusi, itu adalah kembali ke posisi kontrol guru. Ketika misalkan Ibu Natasha itu memberikan hukuman kepada siswa karena misalkan tidak mengerjakan tugas dengan cara bending misalkan 10 kali atau 50 misal. Nah, tidak mengerjakan tugas bending 50 sampai keringatan, sampai capek dan lain sebagainya. Nah, itu berarti posisi Ibu Natasha itu sebagai penghukum. Ibu Natasha belum mengerti atau misalkan tidak melakukan restitusi, biarkan saja. Tetapi Bu Ibu sebentar, ini jaringannya ini dulu. Dilanjutkan ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika misalkan Bu Natasha tadi itu melakukan hukuman kepada siswa, kemudian beliau acuh aja gitu, karena ketidaktahuannya atau gimana lah biarkan saja. Nah, anak mengeluh. Sampai Bu Ita itu melihat, waduh kasihan ya sampai di bending begitu 50 kali itu ya. Nah, Bu Ita itu yang melihat, kita siapa saja yang melihat, tidak harus kesiswaan dan lain sebagainya, itu mencoba untuk membuat restitusi. Ya. Jadi mengembalikan, apalagi misal dilihat oleh wali kelas. Ya. Aduh, karunya itu budak di bending 50 kali. Nah, Bu Ita ajak ngobrol anak tersebut. Ajak ngobrol kesalahannya apa, sampai sejauh mana, dan nanti buatkan restitusi. Siapa yang membuat restitusi? Bu Ita. Sampai dia menerima kesalahannya dan bagaimana, misalkan caranya atau bagaimana nanti kesepakatannya, dia itu dia menerima, kemudian apa yang harus dia lakukan untuk menebus kesalahannya, misalkan ya, misalkan seperti itu Bu Ita ya. Jadi siapa yang melihat, karena kita itu adalah memiliki 5 posisi kontrol, itu boleh-boleh saja. Tapi untuk tingkatan pelaporan ya seperti tadi, ya seperti biasalah di sekolah kita, ya seperti biasa di sekolah kita. Tapi untuk restitusi itu tidak mengenal seperti itu. Misalkan jika anak ada yang terlambat nih ya, terlambat, kemudian di push up dan lain sebagainya, misal oleh Pak Ujang Satpam misal ya. Oh, Pak Kepala melihat. Nah, ketika melihat, oh, nah kenapa seperti itu ya? Nah, Bapak Kepala boleh untuk ngobrol dengan anak tersebut, siapa saja. Jadi kita tidak acuh tak acuh terhadap anak yang sudah dihukum, gitu ya. Apalagi guru BP, BK, Bu Yayu itu harus respect ya, respect terhadap siswa gitu ya. Jadi bolehlah untuk mencoba restitusi gitu ya. Dan kita juga memang harus melaksanakan restitusi tersebut. Jadi jangan acuh tak acuh lah terhadap anak dihukum, biarkan saja gitu. Kita cari tahu kenapa dihukum, cari tahu, ngobrol gitu ya, ngobrolnya juga tidak terlalu menekan karena restitusi itu bukan paksaan, bukan ya, tetapi akan mengembalikan anak kepada posisinya. Gitu ya, posisinya. Mungkin itu Bu Ita yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih Ibu. Berarti untuk
penanganan ketika kita di lapangan berarti ketika melihat atau bertemu siswa yang melakukan kesalahan kita langsung tangani. Kemudian untuk kesepakatan kadang bisa langsung gitu ya Bu, setelah melakukan kesalahan baru kita membuat kesepakatan dengan siswa tersebut gitu. Itu juga bisa berarti ya. Kalau yang tadi kan dijelaskan mungkin di awal tahun ajaran ataupun seperti yang disampaikan Pak Ujang tadi, mungkin setiap pertemuan mungkin memperbaharui kesepakatan. Boleh. Berarti juga bisa dilakukan dengan siswa yang melakukan kesalahan, kemudian membuat kesepakatan supaya dia tidak melakukan kesalahan lagi. Karena ini buat kami di kesiswaan sering sekali bertemu dengan siswa yang berkali-kali mungkin melakukan kesalahan yang sama gitu. Mungkin berarti harus ada perjanjian mungkin ya Bu ya. Kalau misalnya melakukan sekali lagi berarti ada tindakan lanjutnya gitu. Iya, ada tindakan, tapi dia yang menentukan tindakannya, Bu Ita. Nah, jadi kita nagih lah nanti, tagih gitu. Oh, kamu kemarin sudah begini kesepakatannya. Gitu. Nah, sekarang apa? Ya. Atau saya boleh dipanggil orang tua, misalkan Bu, karena saya melakukan kesalahan lagi. Ya, tapi saya lihat juga Bu Ita di kesiswaan Pak Dias juga ya. Semua Bapak Ibu guru juga sebenarnya sudah melakukan restitusi ya. Cuman kita belum memahami betul ya mungkin tentang restitusi ini. Tapi sebenarnya kita itu sudah melakukan restitusi. Ya, silakan kembalikan ke moderator karena sudah 3 pertanyaan. Nah, baik, alhamdulillah ya untuk 3 pertanyaan ini telah terjawab. Terima kasih kepada Pak Ujang, Pak Yandi, dan Bu Ita yang telah memberikan pertanyaannya. Nah, mungkin untuk sesi tanya jawab ini dicukupkan terlebih dahulu. Apabila dari Ibu dan Bapak masih ada pertanyaan namun belum tersampaikan, mungkin boleh nanti ya didiskusikan di luar forum. Nah, karena sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab ini telah selesai, mungkin dari Ibu Yani apakah ada closing statement terlebih dahulu? Ya, baik Ibu moderator. Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu di Satuan Pendidikan Komunitas kita SMK Negeri 1 Geger Bitung atas memenuhi undangannya dan dukungan terhadap saya untuk memenuhi tugas dari guru penggerak untuk memberikan share kepada Bapak dan Ibu tentang budaya positif. Budaya positif sebenarnya banyak sekali ya Bapak dan Ibu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang 6 itu, dan nanti itu Bapak dan Ibu bisa membaca bahwa itu dijabarkan lagi lebih banyak ya. Nah, saya tadi hanya mengambil sisi sedikit saja itu, tapi mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri. Sebagai pernyataan akhir dari saya pada kegiatan kali ini adalah bahwa menumbuhkan budaya positif itu akan meningkatkan lingkungan positif, di mana lingkungan positif itu akan merasa kita yang berada di dalamnya itu merasa nyaman, aman gitu ya, baik kita dalam melaksanakan proses belajar mengajar, kemudian siswa juga dalam proses belajar gitu ya. Dan ada beberapa hal tadi yang penting. Yang pertama kita membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas bisa dibuat di awal tahun ajaran atau awal semester atau awal materi ya. Seperti apa yang tadi disampaikan dan juga ada masukan dari Pak Ujang, Bapak dan Ibu silahkan ya. Ini hanya berbagi saja. Jika ada yang lebih baik dari itu menurut Bapak dan Ibu, silahkan saja untuk berbagi dengan kami ya. Kemudian juga ada 5 posisi kita guru. Ada 5 tadi, bahwa kita itu kadang sebagai penghukum, kemudian kadang juga sebagai teman, pembuat merasa bersalah, kemudian juga sebagai pemantau, dan guru juga ada kan sebagai manajer gitu ya. Nah, ke-5 posisi kontrol guru tersebut itu sehari-hari juga kita alami ya. Kita alami bahwa kita memang sebagai penghukum dan anak juga kadang perlu dihukum ya. Dan hukuman itu mari kita minimalisir dengan cara membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita menghukum bahwa kita itu harus melakukan restitusi ya. Restitusi itu tadi ada 3 langkah: menstabilkan
identitas, kemudian validasi tindakan dan mengembalikan anak pada posisi semula ya. Jadi artinya bahwa setelah diberikan tindakan bahwa anak itu harus pertama mungkin mengakui kesalahannya dengan cara dia itu menentukan sendiri hukuman seperti apa. Dan tentu saja bahwa kita itu adalah sebagai pemandu atau misalkan kita bukan hanya sebagai pemandu tetapi pengarah ya, motivasi jangan sampai semua berdasarkan kemauan anak. Tentu saja kita memberikan hal yang lebih, kita hanya mengarahkan siswa untuk berbuat atau membudayakan karakter-karakter positif ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahwa restitusi bukan paksaan, restitusi adalah tawaran, kemudian restitusi adalah mengembalikan anak kepada posisinya sehingga anak tidak merasa bahwa dia terus dipersalahkan, bahwa saya adalah bersalah terus gitu ya, bahwa berikan waktu untuk memperbaiki kesalahannya. Tentu saja dengan bimbingan kita, dengan arahan kita, karena Bapak dan Ibu itu adalah sudah is the best semua ya. Saya merasa merasa bangga terhadap Bapak dan Ibu atas kinerja yang cukup luar biasa ya, yang cukup luar biasa. Ini hanya berbagi saja Bapak dan Ibu ya. Nanti di lain waktu mungkin Bapak dan Ibu akan berbagi dengan kami, dengan saya, dengan semua gitu ya. Saya insya Allah akan memfasilitasi dari Bapak dan Ibu. Saya akan memberikan closing statement juga kepada Bapak Kepala Sekolah untuk meminta tanggapannya dari kegiatan webinar kali ini. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu moderator memberikan kesempatan, silakan kepada Bapak Kepala. Baik, terima kasih kepada Ibu Yani untuk closing statement-nya. Mungkin terakhir closing statement dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ade, dipersilahkan. Apakah Bapak Ade masih ada di ruang Zoom? Bapak, apa bisa memberikan closing statement? Bapak Ade. Bapak Kepala, mohon memberikan closing statement-nya untuk acara webinar kali ini. Mungkin Bapak lagi ke belakang dulu ya. Kita tunggu aja sebentar karena harus ada closing dari Bapak. Bapak di Antos. Sebentar ya Bapak dan Ibu, karena tugas ini harus ada closing statement dari Bapak Kepala Sekolah. Sebentar saja, jadi ini lagi dihubungi dulu Bapaknya. Barusan Bapak sudah masuk ya? Cek nyanong di ujung, cek nyanong ada camping. Bu Yusi. Orang tuh bisa. Bu Yusi. Cek. Hai, Bapak ada Mas. Ya, Waalaikumsalam. Bapak di Antos closing statement dari kegiatan hari ini. Oh iya, bentar. Waduh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan memang itu ada tamu ya, aduh lama sekali nih tamunya juga. Duh, jadi nggak bisa bergerak gitu. Ini baru pas buka, pas penutupan, pas Bu Yani udah gitu. Jadi pesertanya ini dari, saya lihat ini. Closing Assalamualaikum. statement. Oh ya. Ya. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya dan kesabarannya menunggu gitu ya. Karena saya sangat senang sekali dan bangga ya dengan semua sharing yang bisa diselenggarakan, karena memang tidak banyak ya yang bisa saling memberikan sharing sesuai dengan harus produktif, aktif, serta kita saling membantu. Artinya bukan persaingan perorangan. Kalau sekarang ini zamannya zaman kolaborasi begitu. Dengan kolaborasi maka kesuksesan akan lebih baik. Yang saya maksud adalah kesuksesan tentu di dampak terhadap siswanya yang dibanding dengan sekolah lain. Antusias sekali dengan program-program yang sharing seperti ini, tidak hanya menggantungkan diri kepada IHT saja gitu ya. Kan di sini ada IHT, ada biasanya. Sebenarnya pada acara Selasa bersama juga di SMK Negeri 1 Geger Bitung ini, salah satunya adalah untuk kebersamaan. Tetapi untuk melalui program ini kebersamaan ternyata bisa dilaksanakan juga. Nah, apalagi ini adalah kebersamaan dalam rangka sharing materi. Materi lengkapnya apa saja nih Bu, kalau boleh tanya nih? Untuk materi lengkapnya budaya positif Pak. Budaya positif di satuan pendidikan budaya kita. positif. Ya. Jadi salah satu yang diambil adalah disiplin untuk menciptakan lingkungan positif yang baik. Kemudian intinya restitusi Pak. Intinya adalah restitusi. Materinya ada ya Bu ya? Ada bisa nanti diberikan kepada. Udah di sharing. Ya nanti bisa di share Pak, belum nanti di share. Peserta ya? Iya ke peserta. Nggak ada gratis materi so far. Di grup ya. Iya. Oh garis materi. Ada berapa materi itu yang di sharing? Materinya pertama adalah posisi kontrol guru yang terpenting, kemudian keyakinan kelas dan restitusi Pak. Gitu. Jadi restitusi. Iya. Sebenarnya ada banyak materi yang lain, cuman ini di sini tidak terlalu lama juga ya untuk Zoom ini. Mungkin untuk materi yang lain nanti bisa di-share ketika rapat atau kegiatan lain, Pak. Oh iya betul. Ya, karena ini tugasnya memang harus webinar gitu ya. Tugasnya harus melalui daring ini webinar. Oh, iya. Karena harus hanya melaksanakan gitu ya. Ya, jadi sedikit saja berbaginya gitu. Kalau misalkan nanti lebih lagi bisa nanti di acara rapat gitu atau acara-acara yang lain. Ini hanya intinya saja. Iya. Berarti kita sudah bisa menyelenggarakan webinar gitu ya. Yang kedua, kita sudah bisa memanfaatkan IT sehingga kalau misalkan terhalang oleh jarak atau waktu juga, kita bisa menyelenggarakan rapat dengan cara seperti ini gitu ya. Iya Pak. Betul. Dan pada intinya pembudayaan positif itu hanya beberapa materi saja sebagai contoh gitu ya. Kemudian masalah materi
yang sharing kali itu saja, karena kalau tidak dipelajari apapun yang kita sharing jelas. Tapi walaupun kita dapatnya hanya dari sharing saja berupa file, tapi kalau kita benar-benar mempelajarinya dan mempraktekannya, insya Allah itu akan berguna. Nah, jadi nanti kita coba singgung lagi di acara briefing, acara Selasa bersama gitu, di acara ngobrol. Jadi Ibu dan Bapak sekalian juga kebiasaan positif yang dibangun, saya pikir sudah terbangun ya, tapi bisa lebih ditingkatkan, yaitu di kita suka ngobrol-ngobrol masalah siswa, itu salah satu kebiasaan. Masalah cara mengajar, bukan gosip-gosip murahan lah gitu ya. Insya Allah itu kan berguna. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, apabila Ibu dan Bapak juga mempunyai pendapat lain atau mempunyai materi lain, bisa sharing gitu juga sama ya. Iya. Mungkin kedepannya juga bisa kita menyelenggarakan seperti ini apabila Selasa bersamanya dirasakan kurang, karena setelah saya cek memang Selasa bersama ini agak Menyita waktu. menyita waktu pelajaran pertama begitu. Ya betul. Jadi ketika beres briefing jam pertama hilang gitu ya. Nah nanti kita coba dengan adanya seperti ini bisa dimanfaatkan supaya tidak mengganggu gitu. Jadi bisa di waktu-waktu tertentu yang semuanya bisa. Hanya kalau untuk bebersih itu nggak bisa online kelihatannya. Kemudian tapi bisa dengan cara lain gitu ya, kebersamaan. Nah yang Bapak pinginkan bukan bersihnya sebetulnya, ya bersihnya juga sih ya. Tapi kebersamaannya gitu, kebersamaannya. Kampus 1 dengan kampus 2 itu kan berjarak, terus beda materi. Kalau dengan ada kebersamaan ternyata kan bisa disatukan, jadi ada komunikasi. Dan ternyata alhamdulillah semua juga giat, insya Allah. Nah Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih atas antusiasnya. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan sengaja menghindar, bukan. Memang ada tamu yang tidak bisa dihindari begitu. Dan baru beres, Bapak langsung menghadap ke HP, ternyata beresan juga. Tapi pas ya kelihatannya ya. Iya. Terima kasih banyak. Barangkali kalau ada sharing di darat, kita ngobrol-ngobrol lagi. Bu Yani saya rasa terbuka sekali untuk Ibu dan Bapak. Dan Bu Yani bukan satu-satunya yang bisa, tentu Ibu dan Bapak juga punya ide-ide lain gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Ade Rusliana yang telah menyampaikan closing statement-nya. Saya simpulkan sedikit dari materi yang telah disampaikan. Jadi disiplin positif yang mana di dalamnya itu tadi terdapat kesepakatan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 3 restitusi. Hal tersebut tentunya sangat penting ya dan dibutuhkan untuk kita guru untuk membangun hubungan positif antara guru dengan murid di sekolah dan juga menjadi acuan sebagai pengajar yang lebih baik. Terima kasih kepada Ibu Yani yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat pada malam ini. Saya, Natasha Gymnasity, sebagai moderator, memohon maaf apabila banyak kesalahan dalam memimpin jalannya diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Atas izin Allah acara ini telah berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu sangat luar biasa sekali menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Terima kasih yang setinggi-tingginya dari saya pribadi karena Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Oke, Ibu, sebelum saya tutup, mari kita foto dulu. Bapak Ibu, silakan yang masih kameranya di close, maka dibuka ya. Kita akan foto bareng dulu.
Silakan Pak Hadi, Rizky, Bu Ismaya, Bu Faidas, Pak Dias. Silakan dibuka dulu. Oke, di hitungan 3. 1, 2, 3. Oke. Ya, Bapak Ibu, terima kasih pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu dan sharingnya bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk peserta didik kita, terutama di SMK Negeri 1 Geger Bitung. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat malam.